A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ayat pertamanya ada kata berdiri. Ya, itu ya-nya di situ hanya 3 harakat. Nah, yang ada benderanya itu 6 harakat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wallahu a'lam bimuradi. Ari Allah eta nu langkung kunya kana ieu arti, kana ieu murad, kana ieu maksud ayat. Jadi Yasin itu enggak ada yang memastikan itu apa artinya. Ada juga pahamnya ini nanti ke depannya. Wal Qur'an, demi kitab Al-Qur'an. Wawu di sini wawu huruf qasam. Huruf qasam itu adalah yang berarti makna sumpah. Maka ketika pasti dan wawu qasam itu, wawu qasam itu pasti masuk ke kalimat isim atau kata benda. Nah, ketika kata bendanya itu selain isim tasniah, mau jamak taksir ke, mau isim mufrad ke, maka ketika masuk ke huruf qasam, maka itu tingkah JR. Jadi dikasrokan ya, karena ini isim mufrad. Wal Qur'anil Hakim. Hakim itu sifat. Wal Qur'ani, demi kitab Al-Qur'an. Sama dengan wallahi, demi Allah, ini sama. Beda dengan wawu atau beda lagi. Wal Qur'ani, demi kitab Al-Qur'an Al-Hakimi anu ngahukuman. Innaka sa'anyana anjeun Muhammad laminal mursalin, kata yakin setengah tina pirang-pirang anu diutus. Ini menggunakan minnya itu lamnya lam taukid, minnya itu untuk menjelaskan sebagian. Dari 3 diambil, min bisa jadi 2 sebagian. Jadi artinya bukan hanya Nabi Muhammad aja yang diutus, yang jadi rasul. Banyak, dari mulai Nabi Adam, terus Nabi Isa sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Hadis suratu makiyatun, ieu surat teh diturunkeun di bangsa Makiyah. Dari bangsa Makiyah ternyata surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah. Perbedaan antara Makiyah dan Madinah, kalau Madaniyah itu atau Madinah itu diturunkan di kota Madinah, akan tetapi beda kejadian. Kenapa? Ketika ada surat yang diturunkan di kota Mekah, berarti adalah waktu itu zamannya masih benar-benar kacau, masih banyak yang belum beriman, masih banyak penolakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kali diturunkan di kota Mekah. Wa sababu nuzuliha annal kufara qalu. Wa sababu nuzuliha jeung ari sabab turunna ieu surat Yasin. Jadi kenapa sih? Kan ketika Allah menurunkan Al-Qur'an itu karena ada sababnya. Apa sebabnya Allah menurunkan ayat ini kan? Nanti kan berangsur-angsur, enggak sekaligus brem. Padahal Al-Qur'an itu di Lauhul Mahfuz itu sudah jelas, sudah kumpul 30 juz itu sudah ada. Cuman ketika diturunkan oleh Allah ke Nabi Muhammad sesuai dengan kejadian gitu, sesuai dengan sebabnya permasalahannya. Nah, ini permasalahannya itu apa sih? Sampai Allah menurunkan ayat wal Qur'ani innaka laminal mursalin, sampai Allah bersumpah demi kitab Al-Qur'an anu ngahukuman bahwa sesungguhnya engkau Muhammad sebagian dari orang yang diutus. Kenapa Allah menurunkan ayat ini? Berarti kejadian dulu baru Allah menurunkan ayat. Wa sababu nuzuliha jeung ari sabab turunna ieu surat Yasin teh. Annal kufar sa'nyana ari kaum kufar, ari orang-orang kufar. Oh, ternyata diturunkannya itu karena ada kejadian waktu zaman Muhammad itu orang-orang kufar bertingkah lagi. Apa bertingkahnya? Qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin la wala mursalin. Qalu eta ngomong eta ngarucap itu orang-orang kafir. Inna Muhammadan sesungguhnya atau sanyana ari Muhammad. Laisa eta lain Muhammad binabiyyin eta nabi. Wala mursalin jeung lain anu diutus.
bal tetapi huwa ya ari Muhammad teh yatimu Abi Thalib eta anak yatim Abi Thalib. Nah, yang pertama, iya, kenapa sampai Allah menurunkan ayat Al-Quran ini ayat ini? Pertama, bertingkah itu orang-orang kafir menolak bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kenapa? Dia menolak bahwa Muhammad itu bukan utusan, bukan Nabi dan bukan Rasul. Akan tetapi Muhammad itu hanya anak yatim Abi Thalib. Kan sebelum dilahirkan Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh bapaknya. Dan sudah usia berapa tahun ditinggalkan juga oleh ibunya, baru dirawat. Wa madhaba jeung teu pernah wa madhaba jeung teu pernah itu Muhammad jeung teu pernah indit itu Muhammad ilal maktabi kana bangku sekolah. Artinya Nabi Muhammad itu belum pernah sekolah. Wa ma ta'alama jeung teu diajar itu Muhammad al ilma kana ilmu minal mu'allimi ti mu'allim atau ti guru. Dan Muhammad itu belum pernah. Ya walaupun enggak sekolah minimal les lah gitu. Les. Tahu datang ke seorang guru les itu, belajar sorogan. Itu. Hanya pakai kayasiru nabiya, maka arek kumaha eta jadi Muhammad dan nabiyan eta jadi nabi. Pakai maka kumaha yasiru eta jadi Muhammad nabiyan eta jadi nabi. Bagaimana Muhammad mau jadi nabi? Sekolah juga enggak pernah, les juga enggak pernah, kan gitu. Nah ini. Hanya ketika Nabi Muhammad itu dikenal oleh al-ummi, yang bodoh. Kenapa disebut yang bodoh? Karena Nabi Muhammad belum pernah sekolah, belum pernah belajar atau kursus atau les. Padahal ketika Nabi Muhammad diturunkan mukjizat pertama atau wahyu pertama yang Jibril di Gua Hiro, itu surat Al-Alaq. Iqra ya Muhammad. Ya Muhammad non. Mana biko ya Jibril? Apa yang aku baca? Bukan gak bisa baca. Apa yang aku baca? Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca, tetapi belum dikasih tahu apa yang harus dibaca. Kan gitu. Iqra ya Muhammad. Mana biko sampai 3 kali. Iqra ya Muhammad. Mana biko? Langsung dilanjutkan. Kata Jibril, oh ya Muhammad udah sukses. Oh udah bisa itu udah mampu. Hanya bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya baca bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutkan Tuhanmu. Sebutkan, yaitu bacalah kamu. Yaitu bismi rabbika dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq. Yaitu Zat yang Maha Pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal bukan nggak bisa baca, bisa baca. Orang fakona kok. Orang pinter kok. Kan tetapi orang-orang kafir itu menolak. Muhammad bukan nabi dan bukan utusan, sebab Muhammad belum pernah belajar baik di sekolah maupun les, akan tetapi dia tuh hanya sebatas anak yatimnya Abi Thalib. Nah, gitu. Orang kafir kayak gitu, masukin keegoisan. Walaupun kumaha arek jadi pimpinan yang jasa gitu, jelas sama aja. Orang kafir dia 100% kayak gitu. Kudu bukti kos itu aja gitu, kalau udah bisa, udah mampu. Pakana maka bukti al kufari orang kufar teh musirina eta anu angger kabeh fi inkarihim dina kainkarana kufar. Nah, maka tetap ketika Muhammad ya qaumul Quraisy anna nabiyullah wa ana rasulullah, aku sebagai nabi Allah dan aku sebagai utusan Allah. Wah, nolak sampai nolak orang-orang kafir. Maka waktu itu sampai tetap aja keingkarannya, nggak percaya. Nah disitulah ketika Rasulullah sudah menjelaskan bahwa aku ini utusan Allah, bahwa aku ini Nabiullah, masih nolak, Allah turunkan ayat. Faradallahu ta'ala qaulal kufari wa anzala hadisuh. Farada maka ngabantah sa Allah si Allah Ta'ala.
qaulal kufari kana ucapan jama-jama kufar wa anzala jeung nurunkeun Allah hadis surat kana ieu surat. Nah, itu maka diturunkanlah ayat untuk apa? Untuk membantah, untuk menolak ucapan-ucapan atau omongan-omongan orang kafir. Dan dengan menurunkan ini surat Yasin. Wa syahida bidatil jalil, wa syahida sareng nyaksian Allah. Bidatil jalil kalawan datna Allah al-jali anu mulia. Ala risalati kana ka rasulana kanjeng Nabi Muhammad wa nubuwati jeung kana kanabianana. Makanya Allah juga sampai menjadi saksi, yaitu dengan apa? Wal Qur'ani, yaitu bersumpah, itu menjadi saksi. Hakim, aku bersumpah itu adalah salah satu bahasa saksi, menegaskan. Itu untuk bersaksi apa? Untuk kerasulannya Nabi Muhammad dan kenabiannya Nabi Muhammad. Jangan sampai kita ragu. Ini kelas-kelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngadau Allah, ya Muhammad, hai Muhammad, in ankaro lamun pada alimkar sal kufar jama-jama kufar risalataka kana karasulan anjeun falatak tamu bidalika falatak tamu maka ulah bingung anjeun bidalika kalawan eta in kana orang kufar ana asyhadu annaka laminal mursalin ana ari kaula asyhadu anu asadu eta nyaksian kaula annaka saanya kana saanya anjeun laminal mursalin yakin setengah hati jalma yang diutus. Nah, ketika itu Rasulullah Allah sudah menurunkan ayat ini, tetap aja orang kafir masih banyak yang menolak. Bingung Nabi Muhammad, bagaimana saya itu harus berdakwah, bagaimana bisa diterima ini Islam. Saya menjelaskan, saya mengatakan, saya menyampaikan bahasa itu Rasul dan Nabi aja ditolak. Bingung itu. Tegur oleh Allah, ya Muhammad in ankaro risalataka falataqdamun. Muhammad, kamu jangan bingung. Walaupun itu orang-orang kafir masih inkar, masih menolak kamu sebagai Rasul, kamu sebagai Nabi, gitu. Jangan bingung. Kenapa? Ana asyhadu. Walaupun semua itu orang-orang kafir inkar, tetapi aku, kata Allah yang Maha Agung, bersaksi bahwa sesungguhnya engkau sebagian dari orang-orang yang diutus. Enggak masalah, enggak rugi. Tenang, gitu. Jangan bingung. Muhammad memberikan support, memberikan semangat. Artinya itibar bagi kita, siapapun dia, punya teman yang sedang berdakwah, baik itu dia sedang berdakwah ataupun yang ini udah nggak apa-apa. Kalau saudara bagi saudara gitu, udah nggak usah bingung. Allah semua ini adalah takdir Allah. Apapun kita, artinya berilah selalu semangat untuk di jalan yang baik. Ketika orang itu bingung bagaimana caranya saya ini, bagaimana sudah nyari kemana-mana kerja, sudah cari usaha, sudah berusaha, tetapi belum juga hasil, kasih semangat. Terus ayo, insya Allah saya bantu. Gitu. Yang penting kita berusaha. Walaupun hasilnya itu kekuasaan Allah, artinya kehendak Allah. Tapi kita berusaha dan berdoa, jangan sampai putus, jangan sampai ketika orang itu bingung akan putus asa, kita nggak memberikan support, malah membiarkan itu salah satu penyebab atau bisa jadi juga dosa. Toh Allah saja sampai memberikan support untuk apa? Untuk bagi utusan. Tenang Muhammad, jangan bingung kamu. Seandainya itu orang-orang kafir, inkar semua, menolak kamu semua sebagai utusanku dan nabiku, jangan bingung. Aku bahkan, kami yang bersaksi, gitu. Kalau sudah kami bersaksi, siapapun tidak akan bisa macam-macam. Kami sudah turun, nah, gitu ini. Falamma kanat hadhihi suratu
Pala makanat tina pirang-pirang pala makanat sama maka samangsana bukti. Nah, di surat hari ieu surat teh dalatan eta anu jadi eta nuduhkeun. Wa syahidatan jeung anu nyaksian. Jadi ini surat sebagai dilalah menunjukkan, menjelaskan bahwa dialah bahwa inilah Nabi Muhammad sebagai utusan dan nabi. Menunjukkan bahwa kerasulannya. Ini jangan ragu ke Al-Quran. Makanya nggak cukup dengan mengkaji terjemah, dengan tafsir asbabul nuzulnya bagaimana sebab diturunkannya ayat. Fala jarama anna sorot, fala majarama makan mang deui. Jangan ragu-ragu, sudah tidak ragu-ragu lagi. Anna sorot, anasanya na surat Yasin teh sorot kata jadi surat Yasin qalbal Quran, hatinya Al-Quran. Yasin ini menjadikan qalbul Al-Quran. Kama kola seperti yang terus ngadau sallallahu salam kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inna likulli syai'in qalban. Tuh, inna likulli syai'in sanyana eta tetep pikeun saban-saban perkara, tiap-tiap perkara qalban ari aya hate. Jadi inna likulli syai'in qalban, setiap segala sesuatu itu pasti ada hati. Manusia ada qalbunnya, ayam ada qalbunnya. Gitu kan? Atau bisa dijadikan motor juga ada kolbunnya, kendaraan juga ada. Karena kolbun itu bisa disebutkan dengan diantaranya ruh, ada ruhnya, nyawanya. Kendaraan ada nyawanya. Walaupun bahan bakarnya full, tapi nyawanya nggak ada, tetap gitu kan. Wa qalbul Qur'ani jeung ari atina Qur'an Yasin eta surat Yasin. Waman qara'a waman jeung sisaja qara'a anu maca ieu siman hakana itu surat Yasin kataba maka nuliskeun sa'allahu lahu pikeun siman qira'atul Qur'ani kana kamu kana macana Al-Qur'an asyara marotin kana 10 pirang-pirang balikan. Nah, sini diantaranya menjadikan salah satu hujah atau dalil orang yang membaca surat Yasin. Jadi jangan nggak usah baca surat Yasin, bilang aja baca Al-Quran, gitu. Bagaimana? Salah nggak? Nggak salah, benar. Cuman gini, setiap baca Yasin pasti itu Al-Quran. Berarti itu surat Al-Quran. Tidak semuanya yang dibaca surat Al-Quran itu Yasin. Baca surat Al-Quran bisa aja surat Al-Baqarah, bukan surat Yasin. Nah, itu. Artinya enggak berdosa, enggak salah orang yang membaca surat Yasin. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surat Yasin satu kali maka mendapat kebaikan seperti membaca membaca Al-Quran 10 kali, artinya 10 balikan, 10 tamatan, 10 khotamah. Baca surat Yasin ganjarannya sama dengan kita membaca surat Al-Quran, kitab Al-Quran 30 juz, 10 kali balikan. Bayangkan, sanggup gak kita sehari semalam sama 10 khotam? Nah, itu. Kenapa banyak ulama itu membaca Yasin di malam Jumat? Apakah hari-hari biasa boleh? Boleh, bagus. Nah, dikarenakan kan kalau setiap hari kan mungkin banyak kesibukan, iya, maka diajak berjamaah. Yaitu kebetulan Jumat itu kan Syadul Ayam, gitu. Apa tokohnya hari kan, gitu. Apa seminggu sekali. Lebih bagus tuh setiap hari. Wa kama qala jeung saperti yang ngadau sallallahu salam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala sanyana ari Allah taala qara'a eta parantos ngaos Allah surata Yasin kana surat Yasin
wa Toha jeung surat Toha qabla ayakhluqa dina sameme yen nyiptakeun Allah ngadamel Allah as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardo jeung bumi bi alfai amin kalawan 2000 tahun. Tuh. Bahkan Allah juga mencontohkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 2000 tahun itu Allah membaca surat Yasin dan surat Toha. Bukan yang pertama dibaca itu kan Nabi Adam sampai terus Nabi Isa, Nabi Muhammad kan belum diturunkan ke bumi, sedangkan bumi juga belum diciptakan oleh Allah. Nah, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu membaca surat Yasin dan surat Toha selama 2000 tahun. Gitu. Nah, ini menjadi satu dilala. Ada apa nih? Allah sebelum menciptakan langit dan bumi itu sudah membacakan surat Yasin dan Toha. Sedangkan surat Yasin dan Toha itu adanya di dalam kitab Al-Quran. Nah, sedangkan kitab Al-Quran itu diturunkannya kepada Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW. Bukan dibaca oleh Allah, yaitu kitab Zabur, Taurat atau Injil. Walaupun itu Taurat, Injil dan Zabur itu semuanya kitab dari Allah, diturunkan kepada Rasul-Rasulnya Allah. Yang antaranya Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Nah, waktu ketika Allah membaca surat Yasin dan Toha, didengar oleh para malaikat. Bagaimana para malaikat itu? Falamma sami'at, maka samangsana nguping salam malaikat itu para malaikat. Qalu marucap ya malaikat. Tuba ari kabagjaan di umat Muhammadin. Eta tepikeun umat Nabi Muhammad. Nazala geus nurunkeun alim ka umat Nabi Muhammad hatani naon hatani ieu naon hatani suratani ieu dua surat. Wa tuba jeung ari kabagjaan lima eta pikeun jalma tahammal anu mikul ieu man bihima kana ieu dua surat. Wa tuba jeung ari kabagjaan li alsinatin eta tetep pikeun lisan kata kalamu anu ngomong ieu eta bimaku itu dua surat. Nah, ketika Allah membaca surat Yasin dan Toha didengar oleh malaikat, menjawab malaikat ini sampai ngomong, aduh enak sekali, bahagia sekali untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa sudah tahu? Karena mereka sudah tahu bahkan bahwa Al-Quran itu akan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jelas umat juga mendapat kebahagiaan. Kenapa? Karena ternyata Allah itu lebih mengutamakan Nabi Muhammad. Sebab kitab yang akan diturunkan oleh Nabi Muhammad oleh Allah yaitu dibaca terlebih dahulu. Sebelum diturunkan sudah dibaca, karena yang dipilih oleh Allah itu Al-Quran. Itu nggak dibaca Injil, Taurat, Zabur. Dan sudah diturunkan ini dua surat. Oh, drama karena baru diturunkan oleh Allah, kebahagiaan bagi umat Nabi Muhammad. Diturunkannya itu dua surat. Itu surat Yasin dan surat Toha. Wa tuba liman tahammala bihima. Dan kebahagiaan bagi orang yang memikul. Ini dua surat, artinya memikul itu bukan digagandong gitu ya, bukan dipegang, artinya yang selalu membaca. Bisa dikatakan sebut mengaurad, membiasakan membaca surat Yasin dan Toha. Gitu. Bukan Ar-Rahman. Nanti ya itu malam. Nanti itu mah Ar-Rahman sama itu mah surat-surat yang biasa dibaca di surga. Wa tubari al-sinati takalam, dan kebahagiaan bagi untuk lisan yang sering membaca surat Toha dan surat Yasin dan Toha. Malaikat oh, bahagia sekali umat Nabi Muhammad, apalagi yang biasa ini dikarenakan diturunkan dua surat ini. Yang keduanya itu akan mendapat kebahagiaan bagi orang yang memikul, yang sering membaca surat Yasin dan Toha.
Terus sudah sering membiasakan lisannya itu, lidahnya itu dibacakan, sering membacakan surat Yasin dan surat Toha. Terus ada selanjutnya. Wa kama qala jeung yen parantos ngadawuh sallallahu salam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ala jannati la yuqra'una sayyan. Inna ala jannati sanyana ari surga. La yaqra'una eta tara maraca ali jannah sayyan kana hiji perkara minal Qur'an tina Al-Qur'an illa Toha kecuali kana surat Toha wa Yasin jeung surat Yasin wa surat Ar-Rahman jeung kana surat Ar-Rahman. Ternyata Rasulullah tidak ada bacaan yang dibaca oleh ahli surga kecuali 3 surat dalam kitab Al-Quran. Jadi Al-Baqarah nggak dibaca, ini yang lainnya. Kecuali hanya 3 surat. Yaitu pertama surat Toha, Yasin dan surat Ar-Rahman. Itu semuanya bacaan ahli surga. Nah, ini surga bacaan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, bahkan Al-Quran juga hanya 3 surat. Itu bacaan-bacaan ahli surga. Wa kama qala dan hadis selanjutnya jeung parantosin ngadam sallallahu salam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuma muslimin di mana wae hiji jelema muslim wa lalaki wa muslimatin jeung hiji muslim awewe qur'a anu dibacakeun anu dibaca ieu qur'a anu dibaca indahuma dideukeutkeun eta muslim awewe wa muslim lalaki naon surat Yasin surat Yasin wa umma bari ari itu si muslim awe jeung si muslim jeung muslimat fi sakratul maut keur aya dina kayaan sakratul maut. Kata Rasulullah gini, apabila ada seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan, nah waktu itu dia sedang sakratul maut dibacakan surat Yasin, dibacakan surat Yasin ketika dia sakratul maut. Nazala nazala maka turun alaihi maka eta muslim laki jeung awet dan muslimat tapi ada di kulli harfin kalawan tiap-tiap bilangan huruf naon asyaratu amlakin 10 pirang-pirang malaikat. Ketika orang sakratul maut dibacakan surat Yasin maka Allah menurunkan itu 10 menurunkan malaikat gitu. Dengan jumlah tiap-tiap huruf. Selang gini aja. Tiap-tiap huruf itu 10 malaikat. Satu huruf itu 10 malaikat. Sedangkan dalam surat Yasin itu berapa ratus huruf. Di surat Yasin secara doanya itu ada 2 ya dan secara dalamnya itu berapa? 5. Ya alif, ya sin, ya nun. Sekarang 5 kali 10 berarti 50 malaikat yang turun. Itu baru lafaz Yasin. Apalagi sampai tamat. Diturunkan oleh Allah itu setiap waktu 10 malaikat. Untuk apa? Yaqumuna baina aydihim. Yaqumuna anu ngaradak ieu amlak baina aydihim dina hareupeuna itu muslim jeung muslimah supupan bari anu ngabaris kami. Yusalluna pada maca sholawat ya amlak alaihi maka eta muslim jeung muslimah. Jadi untuk apa? Yaitu datang di depan muslim yang sakratul maut itu dengan berbaris, yaitu membacakan sholawat untuk muslim dan muslimat ke Nabi Muhammad SAW membacakan sholawat. Wa yastaghfiruna jeung maca istighfar eta amlak lahuma pikeun itu muslim jeung muslimat. Selain dari membacakan sholawat dan memintakan maaf, memintakan hampura. Untuk siapa? Untuk muslim atau muslimat yang sakratul maut. Wa yasyaduna jeung pada nyaksian eta amlak bos lahuma kana ngadosana itu muslim atau muslimat. Dan menyaksikan ketika itu mayit itu dimandikan
para malaikat baik itu muslim, laki-laki maupun perempuan. Wayat tabiuna jeung ngantukeun itu amlak janazatahuma kana janazah itu muslim atau muslimat. Dan selanjutnya itu ikut mengantar itu malaikat, para malaikat yaitu mengantar jenazahnya itu muslim dan muslimat sampai ke liang kubur. Maka makola wallahu a'lam bishawab.